saya bicara secara garis besar, pokok pikiran mengapa saya merasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu. Segera kita percepat pembangunan Giant Seawall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Berhasilnya Giant Seawall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai. Kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Tadi kalau kita lihat untuk fase pertama saja AB itu 164 triliun. Ya kan? Mungkin semuanya nanti yang saya pernah dengar itu akan memakan 50 sampai 60 miliar dolar, mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa, ya kan? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus. Kalau tidak pantai utara tenggelam, ya kan? Tadi secara khusus beliau minta tolong agar Kementerian PU ya. Pembangunan tanggul laut atau Giant Seawall menjadi salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Iya, bisa jalan di situ kan? Iya. Iya, betul. Selain Giant Seawall, AHY juga mengungkap pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara, IKN, juga menjadi highlight Presiden Prabowo. Terkait pembangunan infrastruktur tersebut, AHY pun telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta Pusat pada Jumat, 1 November 2024. Pada kesempatan tersebut, Menko Infrastruktur AHY dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membahas tentang respons penurunan muka tanah atau land subsidence Jakarta dan mengantisipasi bahaya banjir. Menteri Dodi mengungkapkan bahwa proyeksi panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. Selain itu, kerjasama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut juga telah dilakukan sejak tahun 2016, yakni dengan pembentukan Trilateral Cooperation, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi komprehensif serta business case dalam upaya pemulihan lingkungan pesisir Teluk Jakarta. Selanjutnya pada Februari 2017, juga telah dibentuk Project Management Unit NCICD atau PMU NCICD, dan pada 2020 PMU NCICD bersama Trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan. Hal ini merupakan konsep pengendalian banjir terpadu dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir. Jika land subsidence di Jakarta terus terjadi, maka opsi terakhir yang bisa dilakukan yakni pembangunan tanggul laut tahap B Giant Seawall sepanjang 21 km. Nantinya tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 meter kubik serta dapat mengurangi potensi kerugian hingga mencapai 600 triliun rupiah. Dan AHY berharap nantinya proyek Giant Seawall memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir. Serta mengungkapkan beberapa negara di dunia pun sudah berhasil dengan pembangunan Giant Seawall. Ini lantai 2, satu udah lewat tuh, iya, adanya udah di jalan. Jadi makanya ini Pak, ini terjadi yang paling dalam. Di sini yang 10 cm. Ini lantai 2 sudah
Laut berarti 1 meter ya? Bapak, Ibu. selamat bertugas Pak. Makasih. Namanya siapa nih? Gilby.